Borussia Dortmund mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0 di leg pertama semifinal Liga Champions. Dan penampilan Jadon Sancho bisa dibilang menjadi sorotan utama selama jalannya pertandingan. Saat Yellow Wall mengibarkan bendera mereka, bek kiri Paris Saint-Germain Nuno Mendes terlihat kelelahan di lapangan. Sekitar 20 menit waktu tersisa di babak kedua, Mendes terjatuh dan tampak membutuhkan perawatan medis. Tidak ada staf medis yang datang dan pemain asal Portugal itu perlahan bangkit sendiri. Pada kenyataannya, Mendes kemungkinan besar hanya mencoba mengatur nafas, memanfaatkan setiap momen untuk beristirahat sebelum siksaan yang dia terima berlanjut. Siksaan itu memang berlanjut dalam beberapa menit berikutnya. Jadon Sancho dengan mudah melewati Mendes 2 kali dalam hitungan detik. Kecepatan dan gerak kaki Sancho membuat Mendes tak berdaya. Beruntung bagi Mendes, tembakan Sancho setelahnya bisa dihentikan oleh Gianluigi Donnarumma dan Paris Saint-Germain hanya kalah 1-0. Harapan mereka untuk membalikan defisit di leg kedua masih terbuka lebar. Namun pertandingan dengan skor 1-0 itu sebenarnya terasa seperti cerita sampingan dari pertandingan ini. Ini sebenarnya adalah panggung untuk Jadon Sancho, penampilan yang sudah lama tidak dilihat banyak orang. Karir Sancho di Manchester United secara teknis masih berlangsung, tetapi kisahnya di Old Trafford sangat mengecewakan. Padahal dia menunjukkan bakat luar biasa di periode pertamanya di Signal Iduna Park. Sancho meninggalkan Dortmund pada tahun 2021 setelah mencatat setidaknya 29 kontribusi gol di semua kompetisi dalam 3 musim berturut-turut. Sejak saat itu, ia hanya mencatat 22 kontribusi gol. Sancho mungkin tidak akan bermain untuk Manchester United lagi, dan jika itu benar, bisa dikatakan bahwa Premier League tidak akan pernah melihat performa terbaiknya. Pada hari laga melawan PSG di leg pertama semifinal Liga Champions, Mendes dan PSG merasakan mautnya performa Jadon Sancho. Sancho terlihat percaya diri dan nyaman sejak awal pertandingan. Dia aktif mencari bola dan tampil positif saat menguasainya. Umpan-umpannya menembus lini lawan dengan akurat dan dia menggiring bola dengan penuh determinasi. Fans Manchester United mengenang Sancho sebagai pemain dengan kemampuan hebat tetapi sering bermain di bawah potensinya. Mungkin ia dihantui oleh kepercayaan diri yang menurun. Laporan tentang masalah indisipliner dengan cepat muncul setelah kepergiannya. Tetapi itu tidak bisa menjelaskan mengapa dia terlihat lesu di lapangan, menunjukkan kecenderungan yang membuat frustrasi dan akibatnya memperlambat permainan Manchester United. Namun tidak ada hal tersebut yang terlihat saat ia melawan PSG. Dimainkan di sisi kanan, Sancho tampil langsung dan sangat tajam. Di awal pertandingan, Sancho juga turun untuk membantu pertahanan dan kepercayaan dirinya tidak berkurang saat berada di bawah tekanan di wilayahnya sendiri. Namun, di lini seranglah dia benar-benar bersinar. Saat turun minum, Jadon Sancho telah melakukan 11 dribble dan sukses melewati lawan dalam 7 percobaan. Jumlah dribble sukses terbanyak yang pernah ia lakukan dalam satu pertandingan penuh di kompetisi apapun bersama United adalah 5. Dan di sini, dia dengan mudah melewati pemain PSG di semifinal Liga Champions, membuat Mendes kewalahan. Dortmund bisa dengan jelas merasakan Sancho bisa menaklukkan pemain yang mengawalnya, sehingga Sancho banyak mendapatkan bola. Sentuhan Jadon Sancho yang mencapai angka 99 adalah yang terbanyak kedua di antara semua pemain di lapangan, dan 26 lebih banyak dari rekan setim lainnya. Tapi ini bukanlah hanya tentang mendaur ulang penguasaan bola dan melakukan beberapa dribble yang pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Sancho membawa nilai nyata bagi permainan Dortmund, bekerja sama dengan baik bersama Julian Ryerson, dan memberikan ketenangan luar biasa dalam menguasai bola yang tidak bisa diimbangi pemain lain di lapangan, termasuk Kylian Mbappe yang juga berada di sana. Sancho menciptakan 3 peluang untuk rekan setimnya, jumlah terbanyak yang tidak bisa dilampaui oleh pemain lain, dan salah satunya seharusnya berbuah menjadi assist. Dengan sekali gerakan tipu, Jadon Sancho berhasil melewati Mendes, dan umpan cutback sempurna dari Sancho ke tengah lapangan disambut oleh Niklas Füllkrug. Namun dia gagal mengontrol bola dengan baik, dan sepakannya melebar di atas mistar gawang dari jarak dekat. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Kemudian Sancho memberikan umpan terobosan terukur lainnya kepada Julian Brandt melalui sela-sela kaki pemain belakang lawan ke kotak penalti. Namun PSG berhasil menggagalkannya oleh tackle krusial di saat-saat terakhir.
Beberapa detik kemudian, sundulan Marco Reus dari umpan silang Sancho juga melebar tipis. Namun jelas aspek kunci dari performa Sancho dan yang membuatnya begitu spesial adalah kepercayaan dirinya dalam menguasai bola. Sikap yang kita harapkan darinya, tetapi yang sebagian besar hilang sejak dia meninggalkan Dortmund menuju Old Trafford hampir 3 tahun lalu. Dengan menyelesaikan 12 dribble dalam pertandingan tersebut, terbanyak yang pernah dilakukan oleh pemain dalam semifinal Liga Champions sejak terakhir kali dilakukan oleh Lionel Messi sebanyak 16 kali melawan Manchester United pada April 2008, dan rekor terbanyak sejak 2003-2004 oleh pemain Inggris. Penampilan Sancho diprediksi akan menjadi sorotan utama media dalam seminggu ke depan menjelang leg kedua di Paris. Pasalnya, dia bisa dikatakan telah mencuri perhatian publik dibandingkan Kylian Mbappe. Namun performa Sancho sejak kembali ke Dortmund belumlah konsisten. Apakah ini pertanda dia benar-benar telah kembali ke performa terbaiknya? Atau hanya sekilas penampilan gemilang dari pemain yang dikenal fluktuatif ini dan masih perlu dibuktikan? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.